Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih sumber yang Anda bagikan. Buku Raising Good Humans oleh Hunter Clark Fields. Kita fokus ke bab 8 ya, judulnya Mendukung Rumah Damai Anda. Rasanya bab ini kayak menyatukan banyak hal yang udah kita bahas sebelumnya ya, soal nenangin diri, komunikasi. Nah sekarang, gimana kita aktif bangun kebiasaan sama lingkungan yang memang menumbuhkan damai itu sendiri di rumah? Membangun fondasinya. Wah, menarik banget itu analogi menenun. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng apa aja sih elemen fondasi rumah damai menurut bab ini? Kita mulai dari mana nih? Titik awalnya, dan ini ditekankan banget di buku ini, itu adalah hubungan orang tua anak itu sendiri. Penulis bilang itu segalanya, kayak perekat utamanya gitu loh. Ini bukan soal teknik parenting doang, tapi lebih ke membina hubungan penuh kasih yang buat seumur hidup. Jadi koneksi emosional yang kuat itu ya. Penulis bahkan cerita soal ritual hariannya pas jemput anaknya dari bus sekolah, pelukan erat terus bilang, "Aku seneng banget ketemu kamu." Momen-momen kecil gini yang ternyata dampaknya gede ya. Tepat, karena koneksi yang kuat inilah yang numbuhin apa yang disebut kerjasama sukarela dari anak. Jadi, pas anak merasa aman, dihargai, dicintai tanpa syarat, mereka tuh secara alami jadi lebih pengen kerjasama. Kayak lingkaran positif gitu. Nah, bab ini terus ngasih tahu beberapa cara praktis, cara sadar buat memupuk koneksi ini. Oke, cara praktis pertama yang dibahas itu sentuhan fisik. Kedengarannya dasar banget sih, tapi mungkin sering kita lupain ya. Sangat fundamental. Pelukan, ciuman, usapan lembut di punggung, semua ini secara biologis bantu nurunin respons stres anak loh dan bantu mereka meregulasi emosi. Ada kutipan menarik nih dari Virginia Satir. Kita butuh 4 pelukan sehari buat bertahan hidup, 8 pelukan sehari buat pemeliharaan, dan 12 pelukan sehari buat bertumbuh. Wow, 12 pelukan sehari buat pertumbuhan. Itu target yang lumayan ya. Tapi pesannya jelas banget, sentuhan fisik itu krusial dan sebanyak mungkin. Tapi bukan cuma pelukan lembut aja kan yang dibahas? Ada istilah roughhousing juga disebut? Iya, roughhousing atau bisa kita bilang main fisik yang lebih kasar tapi tetap aman ya. Kayak gulat ringan, kejar-kejaran, atau pura-pura jatohin gitu. Psikolog Lawrence Cohen yang dikutip buku ini bilang ini penting banget. Kenapa? Karena bantu anak ekspresiin perasaan kuat kayak agresi tapi dengan cara sehat, belajar kontrol impuls, bangun percaya diri, plus ngeratin ikatan juga. Gimana tuh cara ngelakuinnya? Biar bener. Jangan sampai malah cedera atau nakutin anak gitu. Nah, kuncinya di aturan main yang jelas sama kepekaan kita. Ajak aja anak main. Misal bilang, coba dong jatohin ayah bunda. Terus, biarin mereka menang sesekali, itu bagus buat pedenya. Yang paling penting, selalu perhatiin isyarat anak, berhenti langsung kalau ada yang ngerasa sakit atau kalau anak minta berhenti. Nggak peduli lagi seru-serunya. Ini sekaligus ngajarin soal batas tubuh sama rasa hormat. Oke, masuk akal. Nah, selain sentuhan sama main fisik, ada juga bermain bersama secara umum. Ini disebutnya mata uang masa kanak-kanak. Bener banget. Walaupun kadang kita sebagai orang dewasa suka ngerasa capek atau kurang mood gitu ya buat main pura-pura, tapi masuk ke dunia imajinasi anak itu penting banget buat koneksi. Salah satu teknik yang disaranin itu waktu spesial atau special time. Waktu spesial. Kedengerannya oke tuh. Kayak gimana sih detailnya? Sederhana tapi dampaknya kuat. Cukup sediain 10 menit aja pakai timer, biar jelas perhatian. Penuh 1 lawan 1 tanpa distraksi sama sekali. Nggak ada HP, nggak ada TV, nggak sambil ngerjain yang lain. Biarin anak yang sepenuhnya mimpin permainan atau aktivitasnya asal aman ya. Dan nggak pakai layar atau buku karena tujuannya kan interaksi. Cuma 10 menit perhatian penuh, anak yang mimpin. Tapi katanya, ini bisa ngubah perilaku anak banget ya. Kok bisa gitu? Cenderung lebih kooperatif, perilakunya membaik secara keseluruhan. Ini investasi waktu yang efisien banget loh. Oke, waktu spesial. Saya catat nih. Selain main, ada juga cara lain bangun koneksi, yaitu bekerja bersama. Ini agak kontras ya, dari main kok ke kerja. Tapi tujuannya sama, bangun rasa terhubung dan jadi bagian dari tim. Libatin anak dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari, ya sesuai usia sama kemampuannya lah. Ini bukan cuma soal nyelesain tugas, tapi bangun rasa kompeten, rasa berkontribusi, dan ngerasa jadi anggota penting dalam keluarga. Dan ada penelitiannya juga kan soal ini.
Iya, buku ini jubut risetnya Dr. Marilyn Roseman yang nemuin korelasi menarik. Anak-anak yang mulai ikut ngerjain tugas rumah tangga simpel dari umur 3 atau 4 tahun, itu cenderung lebih sukses loh nantinya, baik di sekolah, karir, maupun hubungan sosial. Jadi ini bukan sekedar bantu orang tua, tapi investasi buat masa depan anak. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal kerjaan rumah ya. Bukan beban, tapi kesempatan belajar sama bangun karakter. Nah, elemen terakhir nih buat bangun koneksi yang dibahas, yaitu dorongan verbal. Gimana caranya biar efektif? Kuncinya itu spesifik dan fokus ke usaha atau prosesnya, bukan cuma hasil atau label umum. Hindari pujian kosong kayak, kamu pinter atau hebat. Mending bilang misalnya, wah kamu kerja keras banget ya nyusun balok itu sampai setinggi ini. Atau, bunda lihat tadi kamu bagi mainanmu ke adik, itu baik banget loh. Fokus ke tindakan spesifik atau dampak positifnya. Contoh lain mungkin kayak, makasih ya udah ingetin bunda serunya main kejar-kejaran tadi, atau bahkan apresiasi imajinasinya. Imajinasi kamu pas cerita tadi hebat banget. Gitu kali ya? Tepat. Dorongan kayak gitu jauh lebih bermakna dan bantu anak bangun pemahaman soal perilaku positif, plus hargain proses belajar sama usaha mereka. Oke, jadi fondasi pertama itu koneksi yang kuat. Dibangun lewat sentuhan, main bareng, kerja bareng, sama dorongan verbal yang spesifik. Nah, setelah koneksi ini kuat, langkah selanjutnya apa nih menurut bab ini? Langkah berikutnya itu membangun struktur atau sistem pendukung kedamaian di rumah. Ini soal nyiptain lingkungan sama rutinitas yang secara proaktif ngurangin potensi konflik. Salah satu prinsip kuncinya adalah tanggung jawab sebelum hak istimewa. Tanggung jawab sebelum hak istimewa. Ini kedengarannya agak tegas ya. Apa ini? Kayak aturan kalau, maka, yang bisa kerasa kayak ancaman gitu. Misalnya, kalau PR belum kelar, nggak boleh nonton TV. Nah, ini poin pentingnya nih. Buku ini nekenin kalau ini bukan ancaman atau hukuman. Lebih ke arah netapin urutan alami dalam hidup. Pertama kita selesain dulu apa yang perlu dilakuin, tanggung jawab, baru abis itu kita bisa nikmatin apa yang kita pengen hak istimewa. Jadi ini soal urutan, bukan syarat bersyarat yang ngancem. Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Misalnya, aturan di rumah itu waktu main game atau nonton dimulai setelah tas sekolah diberesin buat besok, atau setelah piring bekas makan ditaruh di tempat cuci. Kalau anak milih nggak nyelesain tanggung jawabnya, terus akibatnya waktu main gamenya habis atau kelewat, ya itu konsekuensi alami dari pilihannya dia, bukan hukuman yang kita kasih secara aktif. Terus gimana sikap kita sebagai orang tua pas anak kecewa karena kehilangan hak istimewanya itu? Disinilah peran empati kita jadi penting. Akui perasaan kecewanya, bunda tahu kamu kecewa nggak sempat main game, tapi tetap pegang batasan yang udah disepakati dengan tenang dan penuh kasih sayang. Tapi aturan kita kan beresin tas dulu, baru main game. Jadi kita tetap nyambung secara emosi sambil jaga strukturnya. Oke. Jadi kuncinya di konsistensi sama cara kita nyampeinnya ya. Selain prinsip ini, sistem pendukung lain itu? Konsistensi dan ritme. Kenapa sih ini penting? Anak-anak, apalagi yang lebih kecil ya, itu sangat berkembang di lingkungan yang bisa ditebak. Ritme harian sama mingguan yang konsisten itu ngasih mereka rasa aman, semacam peta buat jalanin hari gitu. Mereka tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, dan ini ngurangin cemas sama penolakan pas ada arahan atau transisi. Coba kita bedah ritme harian dulu deh. Apa aja tuh elemen kuncinya? Dimulai dari yang paling dasar, waktu tidur yang konsisten sama durasi tidur yang cukup. Ini krusial banget, kurang tidur itu pemicu utama rewel, tantrum, susah fokus, susah kerja sama pada anak, ya orang dewasa juga sih sebenarnya. Buku ini nyebutin tanda anak cukup tidur itu kalau dia bisa bangun sendiri pagi-pagi tanpa alarm dalam keadaan relatif segar. Penting juga pertahanin waktu tidur siang atau paling nggak waktu tenang di tengah hari buat anak yang masih butuh. Selain tidur, apa lagi? Punya semacam jangkar dalam rutinitas harian, misalnya urutan aktivitas yang sama tiap pagi sebelum berangkat sekolah atau tiap sore pas pulang. Buku ini bahkan nyaranin latihan bikin jadwal harian yang realistis. Identifikasi tugas-tugas penting, mandi, makan, PR, main, susun berdasarkan tingkat energi anak, misalnya tugas yang butuh konsen dilakuin pas energi lagi tinggi, terus dicoba dan fleksibel buat disesuaiin. Kalau ritme mingguan gimana? Ini soal nyiptain pola yang bisa diantisipasi dalam skala mingguan. Contoh dari penulis misalnya netapin menu makan malam yang sama tiap minggu.
Senin menu A, Selasa menu B, dan seterusnya. Atau mungkin ada hari khusus dalam seminggu, misalnya Jumat malam film keluarga atau Minggu pagi berkebun bareng. Adanya ritme ini bikin aktivitas di luar rutinitas kayak makan di luar atau liburan jadi kerasa lebih istimewa. Anda bisa coba pikirin deh ritme mingguan apa yang udah ada atau bisa diciptain di rumah Anda. Menarik. Jadi koneksi kuat, ditambah ritme, sama struktur yang jelas. Ada lagi pilar lain buat rumah damai ini? Ada, bab ini juga nekenin pentingnya bantu anak ngembangin kemandirian. Ngerujuk ke prinsip-prinsip Montessori disebutin kalau anak itu secara alami punya dorongan kuat buat belajar ngelakuin sesuatu sendiri. Tugas kita ya dukung itu? Gimana caranya? Apa dengan ngasih mereka banyak tugas? Bukan sekedar ngasih tugas ya, tapi lebih ke modifikasi lingkungan rumah biar ramah anak dan memungkinkan mereka ngelakuin banyak hal secara mandiri. Coba deh kita berlutut terus lihat dunia dari tinggi anak 1 meter. Apa mereka bisa gampang nuang air minum sendiri? Ngambil lap buat bersihin tumpahan kecil? Gantungin jaket mereka? Seringnya sih enggak. Jadi kita perlu ngelakuin penyesuaian gitu di rumah. Betul. Modifikasi simpel aja bisa sangat memberdayakan anak loh. Contohnya nih, pasang beberapa gantungan jaket tambahan yang lebih rendah setinggi jangkauan mereka. Sediain teko plastik kecil, isi air sama gelas anti pecah di rak bawah yang gampang mereka ambil. Taruh spons atau lap di tempat yang gampang dijangkau buat insiden tumpahan kecil. Sediain bangku pijakan yang kokoh tapi ringan biar bisa mereka geser sendiri. Kalau bisa sediain alat-alat beneran tapi versi anak, kayak sapu kecil, pengupas wortel yang aman, atau pisau bergelombang buat motong buah lunak. Buku ini nyebut sumber kayak katalog For Small Hands buat referensi. Jadi intinya bukan manjain ya, tapi memberdayakan. Emang butuh usaha di awal sih, tapi hasilnya anak jadi lebih kompeten, mandiri, dan ngerasa ikut jaga rumah ya. Persis, ini investasi jangka panjang buat kemandirian sama rasa percaya diri mereka. Oke, kita udah bahas koneksi, struktur, sama kemandirian. Kayaknya ada satu tema gede lagi nih di bab ini, yaitu soal menyederhanakan. Ini kedengerannya agak kebalikan ya sama budaya modern yang serba lebih banyak, lebih baik. Benar banget. Justru bab ini ngasih argumen kuat kalau nyederhanain hidup, baik itu jadwal, lingkungan fisik, terutama mainan, bahkan penggunaan layar, itu krusial banget buat nyiptain kedamaian buat anak, ya buat kita juga sebagai orang tua. Kebanyakan pilihan, kebanyakan barang, kebanyakan aktivitas, itu justru bisa jadi sumber stres sama kecemasan. Coba kita mulai dari nyederhanain jadwal. Apa sih bahayanya jadwal yang kepadatan banget buat anak? Jadwal yang terlalu padat atau overscheduling itu ngerampas waktu penting anak buat main bebas, eksplorasi tanpa tujuan, sama mengenal diri mereka sendiri lebih dalam. Ini bukan sekadar main-main loh, tapi penting buat perkembangan otak sama emosional. Buku ini bahkan nyebut data survei American College Health Association tahun 2013 yang nunjukin tingginya tingkat cemas sama depresi di kalangan mahasiswa. Yang diduga salah satunya nyambung ke tekanan akademis sama jadwal padat dari kecil. Anak butuh waktu luang tanpa struktur. Tapi gimana soal bosen? Sering kan kita sebagai orang tua ngerasa gatel pengen buru-buru ngisi waktu anak pas mereka bilang bosen. Kreativitas sama penemuan diri. Saran dari buku ini, tahan keinginan buat nyelamatin anak dari bosen. Cukup validasi perasaannya, terus bilang aja sesuatu kayak, bosen ya, sebentar lagi pasti ada ide menarik yang muncul kok. Jadi biarin aja gitu mereka ngerasa bosan sejenak. Betul, soalnya dari ruang kosong itulah imajinasi sama inisiatif bisa tumbuh. Peneliti Stuart Brown bahkan nemuin kaitan antara kurangnya waktu main bebas yang seringnya diawali bosen sama peningkatan agresi dan kurangnya ketahanan di kemudian hari. Jadi pesan pentingnya adalah lindungi waktu luang anak, seimbangin antara hari yang terstruktur sama hari yang lebih longgar dan santai. Oke, jadi sederhanain jadwal, kasih ruang buat bosan. Area penyederhanaan berikutnya, lingkungan fisik. Terutama soal mainan. Kenapa sih kebanyakan mainan bisa jadi masalah? Soalnya bisa bikin anak kewalahan. Kebanyakan pilihan justru nyusahin mereka buat fokus dan main secara mendalam sama satu mainan. Selain itu, mereka jadi kurang ngehargain apa yang dipunya, dan tentu aja proses beresin mainan jadi mimpi buruk. Dampak jangka panjangnya, ini bisa numbuhin rasa berhak, entitlement, sama keyakinan keliru kalau kebahagiaan itu datang dari barang. Penulisnya cerita pengalaman pribadinya juga kan soal ini? Iya, dia cerita gimana dia secara drastis ngurangin jumlah mainan putrinya pas anaknya lagi nggak di rumah. Hasilnya di luar dugaan, putrinya malah seneng soalnya kamarnya jadi lebih lega, nyaman, dan dia bisa lebih fokus main sama mainan yang sisa. Terus gimana cara praktisnya nih? Nyederhanain mainan. Apa harus dibuang semua?
Nggak harus kok. Saran praktisnya, kumpulin semua mainan pas anak nggak ada biar prosesnya lebih objektif. Terus lakuin seleksi ketat. Sebagian mainan yang masih bagus tapi jarang dimainin bisa disimpan dulu buat dikeluarin lagi entar secara bergiliran, rotasi. Sebagian lagi mungkin perlu disingkirin, dibuang kalau rusak, disumbangin kalau masih layak. Kriteria mainan yang sebaiknya disingkirin itu apa aja tuh? Buku ini nyaranin buat pertimbangin nyingkirin mainan yang rusak, udah nggak sesuai umur, mainan karakter dari film TV yang cenderung ngebatasin imajinasi anak ke cerita yang udah ada, mainan yang terlalu kompleks atau gampang rusak, yang terlalu stimulasi, kebanyakan bunyi cahaya, yang ganggu atau bahaya, yang dibeli cuma karena ikut-ikutan atau tekanan sosial, atau kebanyakan duplikat. Lalu, mainan kayak gimana yang sebaiknya dipertahankan? Sisain mainan yang sifatnya open-ended yang dorong imajinasi sama kreativitas. Contohnya, balok kayu atau Lego, peralatan seni, kertas, krayon, cat air, boneka sederhana, alat musik, bola, kostum atau kain-kain buat main peran, bahkan barang lepas kayak batu, ranting, atau kardus bekas. Atur mainan yang sisa di rak atau wadah yang gampang dijangkau dan diberesin sama anak sendiri. Idealnya sih dalam 5 menit. Rotasi mainan secara berkala, misalnya sebulan sekali, bakal bikin kerasa baru dan narik lagi. Konsep penyederhanaan ini juga bisa diterapin ke area lain kayak lemari baju anak atau jumlah barang dekorasi di rumah. Prinsip less is more yang sebenarnya ya. Nah, area penyederhanaan terakhir yang dibahas dan relevan banget sekarang. Layar atau screens. Gimana pendekatan yang disaranin? Layar sepenuhnya di era digital ini mungkin susah ya. Dan nggak perlu juga. Teknologi kan punya manfaat buat belajar sama kreativitas. Tapi kita juga harus waspada banget sama risikonya. Buku ini nyebut American College of Pediatricians yang ngingetin kaitan antara waktu layar berlebihan sama obesitas, gangguan tidur, depresi, dan kecemasan pada anak dan remaja. Jadi, kuncinya di batasan yang sehat dan konsisten gitu? Tepat, batasan yang sehat. Dan buku ini ngasih beberapa saran praktis yang bisa diterapin. Pertama, dan ini paling penting, jadilah contoh. Perhatiin penggunaan gadget kita sendiri. Anak kan niru apa yang kita lakuin. Ah, iya juga ya. Kita sendiri kadang susah lepas. Nah itu dia. Terus kedua, terapin batasan waktu dan durasi yang jelas. Berapa lama boleh pakai layar? Kapan waktunya, misalnya nggak 1-2 jam sebelum tidur. Ketiga, perhatiin lokasi. Taruh perangkat elektronik di ruang bersama, bukan di kamar tidur anak. Nggak ada gawai pas makan bareng. Oke, tempat juga penting ya? Banget. Keempat, prioritaskan tanggung jawab. Selesain dulu PR atau tugas rumah sebelum waktu layar. Dorong aktivitas fisik atau main di luar dulu. Kelima, hindari penggunaan sebagai dot digital. Jangan biasain nenangin anak yang rewel atau ngisi waktu tunggu dengan langsung nyodorin HP. Itu sering kejadian tuh. Iya kan? Keenam, ciptakan waktu bebas layar. Adain hari atau jam rutin bebas layar dalam seminggu. Ketujuh, tunda pemberian smartphone pribadi. Buku ini nyebut gerakan wait until 8th, tunda hingga kelas 8 SMP sebagai pertimbangan. Terakhir, sediakan alternatif menarik. Pastiin ada pilihan aktivitas non-layar yang gampang diakses, kayak buku, mainan, alat seni, atau permainan papan. Wah, daftarnya lumayan panjang ya. Tapi intinya, kesadaran sama konsistensi dari kita sebagai orang tua. Penulisnya bahkan cerita, dia harus mindahin HP-nya dari kamar tidur setelah diingatin putrinya soal aturan keluarga mereka sendiri. Betul. Ini nunjukin kalau aturan berlaku buat semua anggota keluarga. Dan kita pun perlu terus belajar dan adaptasi. Jadi kalau kita rangkum nih, bab 8 ini ngasih peta jalan yang komprehensif ya. Mulai dari perkuat fondasi koneksi lewat sentuhan, main, kerjasama, dorongan positif, terus bangun pilar berupa ritma, struktur, tanggung jawab, kemudian berdayain anak lewat kemandirian di lingkungan yang dukung, dan terakhir, keberanian buat nyederhanain jadwal, barang, layar, demi kedamaian bersama. Ya, semua elemen ini kerja bareng buat nyiptain ekosistem keluarga yang lebih tenang, suportif, dan minim konflik. Tapi penting buat diingat, ini proses berkelanjutan. Sebuah perjalanan bukan tujuan akhir yang sempurna. Nggak ada orang tua yang bisa ngelakuin semua ini sempurna tiap saat. Justru konsistensi dalam upaya-upaya kecil inilah yang bakal bangun fondasi kedamaian itu dari waktu ke waktu. Jadi, ingat kutipan Dennis Waitley di buku ini ya. Hadiah terbesar yang bisa kita kasih ke anak itu akar tanggung jawab dan sayap kemandirian. Menciptakan lingkungan rumah yang mendukung, kayak yang dibahas ini, adalah bagian gede dari ngasih hadiah itu. Tepat sekali. Nah,
Sebagai penutup dan bahan refleksi nih buat Anda di rumah. Dari sekian banyak ide praktis yang kita gali dari bab 8 ini, mulai dari luangin 10 menit waktu spesial, nyoba main roughhousing dengan aman, sampai mulai nyortir mainan atau nata ulang jadwal, mana kira-kira satu langkah kecil, satu kebiasaan baru yang kerasa paling mungkin buat Anda mulai terapin minggu ini. Satu hal kecil aja yang bisa secara sadar Anda lakuin buat mulai menenun kedamaian di rumah Anda, bahkan sebelum riak-riak konflik muncul. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.